Iya, baik. Oke, Mbak Ika, akhirnya di bulan suci ini tuh bisa mengeluarkan single religi gitu ya. Lega banget. Gimana dalam arti kenapa sih sampai akhirnya dirimu tuh dengan usia yang sekarang dan di tahun yang sekarang baru mengeluarkan single religi ini gitu. Apakah ini salah satu, yang kedua adalah salah satu pengampunan dosa atau apa, dalam artian di sisi kalau Ramadan tuh kan pasti orang banyak itikafnya, banyak doanya yang diharapkan. Kalau Mbak Rika sendiri seperti apa sih? Ya, Ramadan kali ini bagi saya tentu saja memiliki arti yang luar biasa, seperti yaitu seperti saya bilang, saya seperti reborn. Begitu masuk umur 49 di bulan Januari, ada surprise spiritualitas yang saya alami yang tidak pernah saya alami sebelumnya, dan membuat kemudian juga akhirnya kenapa tadi ditanyakan kenapa sholawat ini, memang sholawat ini tentang orang yang cerita orang yang bertobat gitu, dan sepertinya sudah umurnya gitu, sebentar lagi ini kelap-kelip. Kenapa? Ya lanjut Ya. Sebentar lagi mau masuk 50 gitu, itu udah setengah abad ya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya untuk bertemu dengan Ramadan, dengan kehidupan yang juga mengalami perubahan yang menurut saya, perasaan saya cukup baik lah. Gimana saya mulai keliling untuk melakukan seperti doa bersama gitu, bersama Majelis Pusar Bumi, ditugaskan untuk terus merencanakan beberapa pertemuan besar, untuk zikir bersama, doa bersama, salawat bersama, doa bersama, salawat bersama gitu, yang sebelumnya itu tidak pernah terjadi dalam hidup saya gitu. Alhamdulillah sih, meskipun awalnya agak bengong-bengong, kok jadi begini ya, kok kayaknya yang biasanya selebor, selengean gitu, terus masuk pada momen yang oke, sepertinya ini memang saya harus memulai hidup yang baru dengan lebih tenang gitu, dengan penuh rasa syukur, dan berhenti untuk khawatir, berhenti untuk mengkhawatirkan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Jadi mulai bisa berkarya lagi begitu, bikin aransemen musik dan beberapa tulisan. Bulan depan akan terbit buku dan sebagainya. Dan itu Mbak Rika sendiri memang sejak lama sudah menyukai bernyanyi gitu. Tadi kan kita juga semua mendengar. Dulu saya nyanyi, justru awalnya itu saya nyanyi. Saya pernah jadi TKI, dikontrak sama TV3 Malaysia. Halo Malaysia. Itu waktu umur berapa ya, kayak 19 kayak gitu. Pernah justru di sana di saya album saya keluar waktu masih kaset. Mbak tadi sempat bilang sekarang sudah tidak khawatir lagi, sudah lebih, emang ada apa sih Mbak sampai akhirnya, apakah dengan lagu ini menjadi lebih tenang gitu? Jauh-jauh sebelumnya ada perasaan yang membuat ya, ada kecemasan lah sebagai single mom dan sebagainya, dengan pekerjaan di politik yang juga tidak mudah ya, dengan banyak hal yang kadang-kadang berpikir sanggup nggak saya, sanggup nggak, dan tapi sampai titik masuk usia 40 dan ada beberapa kehilangan, kematian orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya. Yang terakhir adalah kakak kandung saya, kakak perempuan satu-satunya yang sakit, divonis tiba-tiba orang saya hidup sehat dan sebagainya. Nah itu ada hal yang kemudian membuat saya, hidup ini singkat gitu, hidup ini singkat, terus kita mau apa? Jabatan itu nggak dibawa mati kan, jabatan nggak dibawa mati, rumah juga punya, tapi rumah juga nggak akan dibawa mati meskipun punya, misalnya ada beberapa rumah kayak buat apa gitu. Jadi itu yang kemudian menurut saya, mumpung masih Allah kasih kesempatan hidup, dan kalau bisa saya lebih tenang, tentu juga lebih banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan sebenarnya. Karena ya khawatir juga anak-anak laki-laki 3 orang gitu, beranjak, yang satu beranjak remaja dengan
masa pubernya yang luar biasa gitu, sempat ngerem di kamar lah segala macem gitu, tapi akhirnya terus dia juga dengan sembuh, dengan pulih dengan sendirinya, bukan sembuh karena itu satu tahap dia bilang nggak, saya nggak apa-apa, saya butuh untuk waktu sendiri dulu. Jadi alhamdulillah sekarang mereka juga puasa, memang selalu puasa mereka bertiga tanpa harus disuruh-suruh ibunya, bahkan kadang ibunya yang dibangunin sahur sama anak. Mbak Rika, selama ini perjalanan ada kesulitan nggak dalam lagu ini, karena kan lagu ini sangat dalam, ada beberapa teman juga tadi yang sempat menangis ke bawah dengan lagu ini, ada kesulitan nggak waktu menyanyikan? Ada lagu ini itu yang saya bilang saya bertemu dengan seseorang yang memperkenalkan saya dengan lagu ini. Sholawat itu kan kita biasa ya, sholawatan bareng, tapi dia kirim satu link ke saya dan dia juga suka sama sholawat ini. Lalu ketika tidur gitu, kok kayaknya ini benar-benar apa ya, datang di